Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kita lanjut lagi membahas soal uji kompetensi yang pertama untuk mata pelajaran matematika kelas 9 bab perpangkatan dan bentuk akar. Ini dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Matematika Kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Kita sudah sampai nomor 21 sampai dengan nomor 25 untuk yang kali ini. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 20 silahkan lihat pembahasannya di EduFit pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 21 sampai dengan nomor 25. Nomor 21. Diberikan X sama dengan 27 dan Y-nya sama dengan 63. Tentukan hasil dari operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk bilangan berpangkat paling sederhana. Disuruh membawa ke dalam bentuk bilangan berpangkat paling sederhana. Baik, kita langsung bahas saja yang pertama, yang A. X pangkat 3 kali Y. Di sini X-nya sudah diketahui nilainya adalah 27 dan Y-nya nilainya 63. Berarti langsung kita ganti. X-nya kita ganti dengan 27. Berarti yang A. X pangkat 3. Berarti sama halnya dengan 27 pangkat 3. Kemudian Y. Y-nya 63. Berarti artinya kalau tidak ada operasinya, berarti artinya dikalikan ya. Dikali dengan 63. Nah, sekarang kita disuruh membawa ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, 27 sendiri itu sama halnya dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu nilainya 27. Kemudian masih ada pangkat lagi di atas ini ya, 3. Kemudian kali 63 itu sama halnya dengan 9 kali 7. Ya enggak? Ya, 9 kali 7, 63 ya. Sama dengan ada pangkat berpangkat, masih ingat ya, sifatnya kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti dikalikan. Berarti 3-nya tetap 3, bilangan pokoknya. Kemudian pangkatnya dikalikan. 3 kali 3 nilainya 9. Kemudian kali, nah 9 di sini dibuat menjadi bentuk pangkat. Bisa nggak? Bisa ya, ternyata 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah kalau 7, biarkan saja karena 7 bukan bilangan berpangkat ya. Baik, kalau begitu sekarang kita tulis sama dengan di sini ada 3 pangkat 9, 3 pangkat 2 kan berarti bisa dijumlahkan ya. Berarti jadinya adalah 3 pangkat, karena bentuknya perkalian, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi 9 tambah 2 nilainya 11, kemudian kali 7. Nah, kalau dalam bentuk baku berarti yang pangkatnya itu ditaruh di belakang, berarti 7-nya ditaruh di depan, 7 kali 3 pangkat 11. Nah, ini jawabannya. Kemudian yang B, kita bahas ya. X dibagi dengan akar Y. X-nya nilainya 27, berarti 27 dibagi dengan akar Y. Y-nya 63, 27 dibagi dengan akar 63. Berarti sama dengan, karena disuruh membuat dalam bentuk pangkat, ya berarti kita buat pangkat saja. Ya. Atau kalau misalkan ini mau dipecah dulu yang bawah ini nggak masalah, berarti 27, biarkan saja. Dibagi dengan 63, itu sama halnya dengan kita buat perkalian, berapa kali berapa yang hasilnya 63? Iya, 9 kali 7. Berarti sama dengan 27 dibagi dengan, ini di sini akar 9 kali 7 itu sama halnya dengan akar 9 kali akar 7. Akar 9 nilainya adalah 3, kemudian yang belakang tetap akar 7. Ya. Nah, 27 bagi 3 bisa nggak? Bisa ya. 27 bagi 3 itu dapatnya berapa? Ya, dapat 9 ya. 27 bagi 3 nilainya 9. Berarti sama dengan 9 per akar 7. Nah, diingat di bawah per itu tidak boleh ada akar ya. Maka caranya harus dirasionalkan karena ini bilangan irasional kalau yang seperti ini. Cara merasionalkan berarti kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Penyebut itu yang bawah ya. Berarti caranya kita tulis dulu soalnya 9 akar 7 dikali. Nah, ini atas bawah masing-masing dikalikan dengan ini, yaitu akar 7. Akar 7 dibagi dengan akar 7.
Akar 7 bagi akar 7 kan 1. 1 kali 9 per akar 7 nilainya tetap 9 per akar 7. Jadi tidak merubah nilainya. Ya, kemudian selanjutnya kita kalikan. 9 kali akar 7 berarti 9 akar 7. Tidak boleh menjadi akar 63 ya, karena di sini nggak ada akarnya. Jadi sendiri-sendiri. Kemudian dibagi dengan akar 7 kali akar 7, itu akar 49 ya. Akar 49 itu berapa nilainya? 7. Ya, berarti nilainya sama dengan 9 per 7 akar 7. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Nomor 22. Tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana. Yang A, langsung kita jawab saja ya. 243 dibagi dengan 20. Berarti nilainya sama dengan 243 itu sama halnya dengan dibuat pangkat yaitu 3 pangkat 4 itu 81. Berarti 3 pangkat 5 ya. Ini nilainya adalah 243. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali itu 243 ya. Kemudian dibagi dengan 20. 20 itu sama halnya dengan 4 kali 5 ya. 4 itu sama halnya dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilainya 4. Kemudian kali 5. Nah, sudah selesai, ini sudah dalam bentuk pangkat sederhana. Kemudian yang B. Yang B nilainya sama dengan 500, itu bisa kita buat menjadi bentuk perkalian yaitu 100 kali 5. Ya kan? Dibagi dengan 9. Kalau mau dibuat pangkat langsung bisa ya, 9 itu samanya dengan 3 pangkat 2. Nah, 100 itu sama halnya dengan 10 pangkat 2 kali 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini ada pangkat 2 masing-masing ya. Ya, ini pangkat 2. Berarti bisa kita tuliskan di dalam kurung ya, 10 per 3 pangkatnya 2. Jadi masing-masing pangkatnya 2. Kemudian kali 5. Ini salah satu cara ya. Atau boleh nanti ini bisa dirubah juga, tidak harus 10 per 3. Misalkan 100. Nah, ini di sini saya tambah ya. 100 itu sama halnya dengan 25 kali 4 ya. Ini 100. Kemudian kali 5. Nah, di sini 4 kali 5 nilainya 20. Ya, berarti 20. Ini nanti dibagi berapa? Dibagi 3 pangkat 2 ya. Berarti sama halnya dengan 25 itu 5 pangkat 2, kemudian kali 4 kali 5 itu berapa? 20, kemudian dibagi 3 pangkat 2. Atau boleh sama dengan 5 per 3 pangkat 2 kali 20. Ini nilainya sama, hanya beda modelnya saja ya. Mau pilih pakai yang pertama boleh, pakai yang kedua juga boleh. Kemudian yang C, 50 dibagi dengan 625. Ini kita sederhanakan ya. Di sini ada 25 ekornya kan. Di sini 50 berarti masing-masing pasti habis dibagi 25. Kalau dibagi 25, 50 bagi 25 dapat 2. Ya kan? 625 bagi 25 itu nilainya 25. Karena 25 kali 25 nilainya 625. Ya. Ini disederhanakan masing-masing dibagi 25. Nah, di sini jadinya adalah 2 per 25 itu sama halnya dengan 5 pangkat 2. Kalau dibuat menjadi bentuk perkalian, ini kan pembagian. Berarti jadinya adalah 2 kali 5 pangkat. Ingat, kalau di bawah per itu pangkatnya positif, maka kalau dinaikkan pangkatnya menjadi negatif. Ini plus 2 jadinya negatif 2. Nomor D. 49 dibagi dengan 686. Ini disederhanakan dulu ya. Dibagi 7 bisa ya. Coba kita cek. Dibagi 7 dapat 7. Kemudian yang ini bagi 7. 68 kalau dibagi 7 itu dapat 9. Kan yang dipakai 63. Sisanya 5. 56 bagi 7 nilainya 8. Berarti ini kalau dibagi 7 dapatnya 98. Kita bagi lagi ya. Berarti dibagi 7 lagi. Bagi 7 dapat 1. 98 bagi 7. 9 bagi 7 dapat 1, sisanya 2. 28 bagi 7, 4. Berarti 1/14. Ya sudah. Nggak bisa dibuat pangkat ya. Ini bentuknya sudah sederhana seperti ini. Nomor 23. Perhatikan tabel berikut ini. Satuan panjang ada kilo, hekto, deka, dan seterusnya sampai nanometer ya. Panjang dalam satuan meter di sini
10 pangkat 3, kilometer itu 10 pangkat 3 meter, kemudian hekto itu sama dengan 10 pangkat 2 meter. Kalau meter ya tetap 1 meter kan. Nah, di sini sampai dengan nanometer yaitu 10 pangkat negatif 9. Dalam menggunakan tabel di atas, isilah titik-titik di bawah ini nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Yang A, yang langsung kita bahas saja ya. Yang A, 1 hektometer itu sama dengan berapa milimeter? Hektometer itu ada di sini ya. Hektometer itu berarti 10 pangkat 2, kemudian milimeter itu 10 pangkat negatif 3. Ini dalam meter ya. Nah, sekarang di sini selisihnya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti. Dari 10 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat min 3 itu ada selisihnya 5. Berarti caranya bilangan dasarnya tetap kita tulis 10 saja. Kemudian yang pertama kita mau bawa ke mana? Ke milimeter kan. Berarti milimeter itu kita tulis dulu. 10 pangkat negatif 3. Kemudian kalau ke atas berarti dikurangi ya. Dikurangi dengan di sini pangkatnya 2, berarti dikurangi 2. Berarti nilainya sama dengan 1 hektometer itu sama dengan 10 pangkat ya, negatif 3, negatif 2 berarti negatif 5 mm. Gitu ya. Kemudian yang B pastinya sudah tahu ya. Dari kilo menjadi senti. Berarti kita lihat yang senti dulu. Sentinya mana? 10 pangkat negatif 2. Berarti 10 pangkat negatif 2 kemudian dikurangi. Sampai apa ini? Kilo. Kilo itu adalah 10 pangkat 3. Berarti yang kita pakai adalah pangkatnya yaitu 3. Berarti 10 pangkat min 2 dikurangi 3. Sama dengan 10 pangkat negatif 5 juga ya. Yang C. Dekameter menjadi mikrometer. Berarti kita tulis yang mikro dulu. Mikrometer itu pangkatnya berapa? Mikrometer pangkatnya 10 pangkat min 6. Min 6. Kemudian dari mana nih? Dari dk ya. Dk itu berarti yang 10 pangkat 1. Berarti dikurangi 1. Sama dengan 10 pangkat negatif 6, negatif 1 berarti negatif 7. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir pastinya sudah bisa ya. Nano itu di sini ya, 10 pangkat negatif 9. 10 pangkat negatif 9. Kemudian dari mana? Dari desimeter. Itu 10 pangkat negatif 1. Berarti dikurangi dengan negatif 1. Diingat ya, negatif-negatif jadi apa? Positif. Berarti 10 sama halnya dengan negatif 9 tambah 1. Berarti negatif 8. Ini ya, jawabannya yang nomor 23. Nomor 24. Perhatikan tabel unsur-unsur kimia beserta jari-jari atomnya berikut ini. Semua pengukuran dituliskan dalam satuan nanometer. Nama unsur ini, jari-jari atom ini. Apakah jari-jari atom fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium? Kita lihat ya, ini pertanyaannya apakah itu berarti jawabannya iya atau tidak ya. Jadi yang fosfor sama yang magnesium, apakah yang fosfor ini lebih panjang? Kita lihat fosfor itu ada di sini ya, kemudian magnesium itu ada di atas. Nah, dilihat di sini ini sudah dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku karena di sini sudah 1 digit ya, di antara 1 sampai dengan 10, 1 koma, ada yang 9 koma. Jangan dilihat dari yang depan, tapi dilihat dari pangkat yang belakang ya. Di sini 10 pangkat 5, kemudian yang di sini adalah 10 pangkat 4. Tentunya lebih besar pangkat 5. Berarti magnesium harusnya lebih panjang daripada jari-jari fosfornya. Jadi pertanyaan yang pertama ini jawabannya iya atau tidak? Fosfor lebih panjang? Tidak ya. Berarti untuk jawaban yang A adalah tidak. Fosfor tidak lebih panjang, tapi yang panjang adalah yang magnesium. Kemudian yang B. Unsur apa yang memiliki jari-jari atom terbesar dan terkecil? Jari-jari terbesar dan terkecil. Dilihat dari pangkatnya juga yang pertama ya. Kita lihat yang pangkat terbesarnya itu pangkat 5, ini pangkat 4, pangkat 4. Berarti yang terbesar adalah 1, 2, 3. Yang atas sendiri, kemudian yang ini pangkatnya 5. Kalau ini sudah sama, berarti kita lihat yang depannya sekarang ya. Yang terbesar, berarti yang terbesar ini 1,44, kemudian ini 1,92, kemudian ini 2,4. Ya, paling besar adalah yang 2,4 ya, 2,40 bisa juga. Ya, berarti yang paling besar adalah barium. Jadi yang terbesar
yang terbesar yaitu barium. Kemudian yang terkecil itu yang apa? Yang terkecil itu berarti yang pangkatnya 4 ini kan, di antara oksigen sama fosfor. 4,9 sama 9,6 berarti kecil mana? Kecil 4,9 ya. Berarti yang terkecil adalah oksigen. Oksigen. Yang C. Berapa kalikah panjang jari-jari atom barium jika dibandingkan dengan jari-jari atom oksigen? Barium dibanding oksigen. Barium itu yang ini ya. Barium dibanding dengan oksigen. Yang ini. Berarti dibagi ya. Berarti yang ini ada 2,4 kali 10 pangkat 5. Itu 2,4 kali 10 pangkat 5 dibagi, karena dibandingkan. Dibagi dengan 4,8 kali 10 pangkat 4. Yo, di sini 2,4 kali 10 pangkat 5, di sini 4,8 kali 10 pangkat 4. Kita samakan dulu ya. Pangkatnya ini pangkat 5 10-nya, kemudian yang ini 10-nya pangkat 4. Pangkat 5 ini saya kurangi 1 saja, kemudian saya masukkan ke depan, saya taruh di sini. Jadi yang awalnya 2,4 menjadi 24. Ya, jadi 24 kali 10, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya, karena sudah masuk ke sini. Berarti ini 10 pangkat 4. Dibagi dengan 4,8 kali 10 pangkat 4. Nah, ini 10 pangkat 4-nya sudah sama, kita coret saja. Berarti tinggal sama dengan 24 dibagi 4,8, nilainya sama dengan 5. Ya, berarti jawabannya 5. Kemudian yang D. Berapa kalikah panjang jari-jari atom kalsium jika dibandingkan dengan jari-jari atom fosfor? Yang dibandingkan adalah kalsium dibandingkan dengan fosfor. Kalsium sama fosfor. Nah, ini atas bawah ya. Berarti 1,92 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 9,6 kali 10 pangkat 4. Nah, caranya sama dengan yang atas tadi ya. Pangkat 5-nya ini kita turunkan 1 sehingga masuk ke depan. Jadinya kalau ini 1,92 jadinya 19, berarti yang ini 19,2 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 9,6 kali 10 pangkat 4. Nah, ini 10 pangkat 4-nya kita coret. Tinggal sama dengan 19,2 dibagi dengan 9,6 atau 192 dibagi 96. Pas ya, dapat 2. Ya, berarti jawabannya adalah 2. Lanjut ke nomor 25. Misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia itu adalah 250 juta jiwa, berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan? 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, di sini yang ditanyakan berapa meter kubik. Di sini satuannya liter ya. Jadi liter harus dirubah dulu. 1 liter itu sama dengan, nih sudah ada ya, 1 liter sama dengan 1 dm pangkat 3. Karena yang ditanyakan di sini bukan desimeter tapi meter, berarti ini dirubah lagi. Berarti 1 liter itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 ya, negatif 3 meter kubik. Yang ditanyakan adalah berapa meter kubik, berarti langsung ya dikalikan semuanya. Berarti yang pertama adalah 2,5 liter. Liter itu berarti artinya kalau dijadikan meter jadinya seperti ini ya. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 3. 2,5 liter. Kemudian dikalikan dengan penduduknya yaitu 250 juta. Berarti 250 juta. Juta itu berarti nolnya 6 ya. Atau samanya dengan 10 pangkat 6. Ini yang juta. Kemudian dikalikan lagi dalam kurun waktunya 30 hari. Berarti dikali dengan 30. Nah, tinggal menghitung. 2,5 kali 250. Itu berarti komanya hilang 1, nolnya hilang. Jadinya 25 kali 25 yaitu 625. Kemudian kali 10 pangkat yang ini dengan yang ini ya. Bilangan pokoknya sama-sama 10 berarti 6 tambah negatif 3.
atau 6 kurangi 3 nilainya adalah 3. Kemudian kali 30 itu sama hanya dengan 3 kali 10. Maka nilainya sama dengan 625 kali 3. 5 kali 3, 15, nyimpan 1. 2 kali 3, 6 tambah 1 berarti 7. 6 kali 3, 18. Ya, berarti 1875 kali 10 pangkatnya ini 3, yang ini pangkatnya kalau nggak ada 1 ya. 3 tambah 1 berarti nilainya 4. Kalau ditulis dalam bentuk baku atau notasi ilmiah berarti harus di antara yang angka depan ini di antara 1 sampai dengan 10. Berarti menjadi 1,875 kali 10 pangkatnya bertambah atau berkurang. Kalau ini maju berarti bertambah ya, jadinya majunya 1, 2, 3. 3 berarti 4 tambah 3, berarti jadinya adalah 7. Ya, ini satuannya adalah meter kubik. Meter kubik. Ya, demikian sahabat Edufit, kita sudah membahas lengkap dari nomor 1 sampai dengan nomor 25. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi matematika. Di pertemuan selanjutnya jangan lupa ya klik like dan subscribe untuk mengikuti channel Edufit. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan sukses, dapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.